Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan teori perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan teori-teori perkembangan peserta didik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Pipin Arpina dari kelas 3A Pagi PGSD dengan nomor MPM 2102090016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Deliati SAG MA yang terhormat. Oke, langsung saja kita simak videonya. Langsung saja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Nah, di samping ini ada gambar dua ahli yang mengkaji teori psikodinamika. Yang pertama ada Sigmund Freud dan yang kedua ada Erik Erikson. Pada teori ini mereka memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangan. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioaktif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Itulah perkembangan psikodinamika yang dikaji oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori behaviorisme. Pada gambar di samping ini, inilah ahli yang mengkaji teori behaviorisme, yaitu Berhoz Frederick Skinner. Ahli tersebut yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Contohnya, Adi adalah sosok pekerja keras, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku Adi seperti itu? Karena lingkungan yang berperan menguatkan perilakunya sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan seperti temannya, anggota keluarganya, dan masyarakatnya. Oleh karena itulah, behavioris meyakinkan bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya penguatan lingkungan. Lanjut kita ke teori yang ketiga, yaitu teori humanistik. Nah, di samping ini ada tiga ahli yang mengemukakan teori ini. Yang pertama ada Karl Bachler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Teori ini memiliki pandangan yang sangat optimis dan positif tentang kodrat manusia. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari penuh potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Itulah teori humanistik yang dikemukakan oleh tiga tokoh tersebut. Lanjut kita ke teori yang keempat, yaitu teori kognitif. Nah, pada gambar di samping ini ialah ahli Jean Piaget yang mengembangkan teori kognitif tersebut. Ia mengajarkan bahwa perkembangan kognitif ialah hasil gabungan dari kecerdasan otak, sistem saraf, dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan tersebut. Skema menunjukkan struktur mental, pola berpikir orang yang gunakan untuk mengetahui situasi untuk di lingkungan. Contohnya, bayi melihat benda yang mereka inginkan, sehingga mereka belajar menangkap apa yang mereka lihat. Kemudian mereka membentuk skema yang tepat dengan situasi. Nah, itulah teori kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Oke, kita lanjut ke teori yang kelima, yaitu teori ekologi. Pada gambar di samping ini ialah Uri Bronfenbrenner yang mengkaji teori ekologi. Ia menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosial kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, itulah teori ekologi yang dikaji oleh Uri Bronfenbrenner. Lanjut ke teori yang keenam, yaitu teori etologi. Nah, pada gambar di samping ini ialah ahli yang mengkaji teori etologi, yaitu Konrad Lorenz. Ia menekankan bahwa perilaku adalah proses dari
evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup. Dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Itulah teori etologi yang dikaji oleh Konrad Lorenz. Nah, itu dia teori perkembangan peserta didik. Ada 6 ya. Jadi kita tuh sebagai calon guru harus tahu apa saja teori yang ada pada perkembangan peserta didik. Baiklah, saya harap dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.